Hai semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, seperti biasa. Gimana? Puasa masih lancar kan? So, teman-teman, welcome back to this channel. Dan kalian pastinya udah tahu gue mau bahas apa. Gue bikin polling, bikin voting. Karena, yes, ini adalah video yang ke-100 di channel ini. Dan di video yang ke-100 ini, let's talk about Saitama. Seperti hasil dari polling ini. 81% say yes for Saitama. Dan sebelum gua ke pembahasan intinya, gua mau disclaimer on bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. So please teman-teman semua, do your own research karena Dior itu penting. Dalam video ini gua hanya membagikan informasi kepada kalian semua tanpa ada maksud atau ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu aset kripto, khususnya Saitama. Gua sarankan kalian tetap bijaklah dalam bertrading. Deal ya. Kalau kita ngomongin Saitama, itu kayak yang gimana gitu. Karena nggak di YouTube, nggak di Twitter. Kalau ada orang-orang yang ngomongin Saitama tentang hal yang positif, misalkan ngomongin project-project selanjutnya, atau hal-hal yang memotivasi, pada akhirnya akan dikembalikan lagi. Look at the price, lihat harganya sekarang. Dan yes, faktanya memang seperti itu. Harganya memang bukan harga yang bagus untuk dilihat, apalagi gue yakin para holdernya kebanyakan adalah sangkuters, man. Kalau kita lihat data berdasarkan CoinGecko dari all-time high-nya hingga harga saat ini pada saat video ini dibikin telah mengalami penurunan sebesar 96,4%. Bayangkan men, 96,4%. Tinggal 3,6% lagi sampai ke 100%. Namun kalau misalkan kalian beli di bulan-bulan katakanlah Juli gitu kan, di all-time low-nya, ini memang masih dalam keadaan profit. 23.370,8% dari all-time low-nya. Artinya memang dari all-time low-nya ke all-time high yang pada saat di bulan November itu, Saitama memang sudah mengalami kenaikan ratusan ribu persen. Jadi ketika turun sebesar 96,4%, ini pun masih tinggi presentasinya dari all-time low-nya. Nah, kalau misalkan dari harga sekarang, suatu saat akan kembali lagi menyentuh ATH-nya, minimal gitu loh, menyentuh ATH-nya, itu nanti dari harga sekarang ini mengalami kenaikan sebesar 2.707,61%. Atau sekitar 27 kali. Namun pertanyaannya adalah kira-kira bisa nggak kita ke sana? Tentunya kalau misalkan kita cuma bermodal optimisme, ya siapapun holdernya pasti akan bilang bisa dong, kenapa nggak gitu kan? Karena masa kita harus nge-vote our own back gitu kan nggak mungkin gitu loh. Tentu harus ada hal besar yang seharusnya dilakukan oleh developernya untuk jangka panjangnya. Minimal aja balik ke ATH-nya. Kalau bisa ya lebih dari itu gitu loh. Ngomongin tentang jangka panjang dari Saitama ini, gua mau ngebahas atau katakanlah nge-recap live AMA di tanggal 21 April. Ini adalah live AMA terbaru di YouTube-nya Saitama Inu. Di sini hanya ada Ras sama MK. Ada beberapa hal yang dipaparkan dalam sesi ini dan ini menyangkut project-project ke depannya. Gua rasa ada banyak hal menarik di sini yang akan menjadi target dari Saitama selanjutnya. Namun pada intinya, apapun project-project yang memang sudah dipaparkan, in the end akan kembali dari gimana nanti eksekusinya. Kita belajar dari hal-hal sebelumnya, kayak misalkan Saitamask. Saitamask delay sekian lama dari deadline pertamanya, kemudian setelah launching pun juga masih muncul masalah-masalah baru gitu kan. Intinya apapun projectnya nanti tergantung dari eksekusi oleh developernya. Kita akan bahas secara cepat aja apa yang sudah dikatakan di situ. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat secara lengkapnya, kalian bisa langsung aja ke channel dari Saitama Inu untuk melihat live AMA secara lengkap. Karena di sini sekitar 41 menitan. Nah, jadi gua ringkas saja lah ya. Oke lah teman-teman, let's cut the bullshit. Atau kita sudahi basa-basinya lah ya. Ada sekitar 10 poin yang menurut gua penting dari live AMA kemarin tanggal 21 April tahun 2022. Poin yang pertama, new iOS update coming out soon. Tentunya ini mengacu ke Saitamask ya. Untuk new version of Saitamask, gua rasa ini udah keluar karena hari ini tadi siang gua update Saitamask itu di versi 1.13.0 dan akhirnya gua coba dan memang kalau gua bandingin dengan versi yang sebelumnya ini lebih smooth. Nggak ada keras-keras lagi, kemudian nggak ada yang tiba-tiba logout sendiri gitu loh. Gua memang nggak menggunakan Saitamask karena untuk transfer ke Saitamask pakai Ethereum dan biaya transfer Ethereum aja udah mahal sekali. Jadi kalau untuk beli Saitama, gua masih mending beli di centralized exchange. Sayang sama uang gitu loh. Untuk poin selanjutnya yaitu yang kedua, centralized exchange mid-June rebranding. Jadi gini, Saitama itu kayak semacam membeli share centralized exchange di India sana.
bisa dikatakan bahwa Saitama mengakuisisi centralized exchange dengan user lebih dari 1 juta user. Dan ini cukup mengejutkan karena memang sama sekali sebelumnya tidak pernah diomongkan. Dan kedepannya ini direncanakan untuk di rebranding atau diganti nama, dan rencananya nanti ada di bulan Juni rebrandingnya. Kita akan tunggu namanya nanti akan seperti apa. Kemudian dikatakan juga di-mention di situ nanti akan ada token-token atau koin-koin yang di-pair dengan Saitama. Artinya tetap Saitama token juga punya fungsi di centralized exchange tersebut nantinya. Kalau nanti ini project berjalan dengan mulus, in the end ini akan sangat lengkap. Saitama punya decentralized exchange yaitu Saitamask. Kemudian Saitama juga nantinya akan punya centralized exchange, which is nice. Lanjut untuk poin yang ketiga, credit card payment API link to Saitamask atau ePay. Saitama nanti akan bekerja dengan third party atau pihak ketiga agar menyediakan gate ePay yang mana user itu bisa beli token apapun yang ada di Saitamask langsung menggunakan ePay. Misalkan credit card, debit card, nggak perlu kayak sekarang repot. Kita harus beli Ethereum, kemudian ditransfer ke Saitamask, kemudian setelah di Saitamask, Ethereum di swap ke Saitama, baru bisa beli token-token yang lain yang ada di Saitamask. Poin yang keempat, kita lanjut. New IT team has already started working on Saitamask. Seperti yang gue pernah singgung juga di video gue sebelumnya, bahwa kedepannya Saitama nanti akan meng-hire lebih banyak orang untuk handle Saitamask. Yang selama ini bisa dikatakan Max Hernandez masih keteteran. Dan di sini dikatakan, just reveal to the world, we will soon have a Saitamask Pro. Dan ini pun juga kemungkinan besar Saitama akan di-upgrade ke Saitamask Pro ke depannya. Ini masih belum dikatakan apa sih bedanya Saitamask dan Saitamask Pro. Jadi kita tunggu nanti update selanjutnya. Dan ini yang tadi, and with over 300 engineers working with our core team, ada sekitar 300 engineers ya untuk nge-handle Saitamask nantinya. So yeah, we will see. Kita next ke poin nomor 5. Saitamask will soon have staking, direct payments, and several others new functionalities. Ini yang juga ditunggu-tunggu banyak orang sebenarnya, staking function. Karena memang banyak keuntungan dari staking. Kalau misalkan skemanya seperti yang udah dipaparkan pada saat dulu itu, keuntungannya dan semacamnya. Dan selain itu pun juga staking akan ikut menjaga kestabilan dari liquidity di Saitamask. Poin nomor 6, staking be available same time frame as Lakiru launch. Diperkirakan bulan depan. Seperti yang kita ketahui bahwa Lakiru sudah cukup lama menunggu sebenarnya untuk di launch di Saitamask, karena selama ini memang Saitamask bisa dibilang belum stabil. Dan untuk teman-teman yang memang mungkin penasaran dengan apa sih Lakiru, kalian bisa cek video gua sebelumnya ya mengenai Lakiru. Poin selanjutnya yaitu nomor 7, 10 bridge to other blockchains to be integrated on Saitamask. Kedepannya nanti nggak cuma Ethereum blockchain yang ada di Saitamask, ada Binance Smart Chain, ada Polygon, ada Solana dan sebagainya nanti akan diintegrasikan di Saitamask. Dan tentunya hal ini juga akan menarik banyak user ke Saitamask. Kita lanjut, poin nomor 8, Saita Chain to be ready in 5 to 6 month time frame more or less. Saita Chain adalah Saitama blockchain. Kalau misalkan kita lihat di roadmap-nya, memang ini dijadwalkan di antara kuartal 1 sampai kuartal 2 tahun 2023. Dan kalau misalkan tadi dikatakan Saita Chain akan ada di sekitar 5 sampai 6 bulan ke depan, berarti ini jauh lebih cepat dari yang tertera di roadmap. Poin nomor 9, NDAs are signed with some tier 1 exchanges and will move forward when they decide it's the best time. Intinya ini udah didaftarkan ke exchange tier 1 atau top exchange lah itu, tapi memang belum disebutkan apa nanti exchange-nya, jadi kita masih nunggu. Dan kemudian yang terakhir, poin nomor 10, Saita Safe in beta and moving fast. Saita Safe itu adalah semacam kayak cold wallet, jadi kita bisa menyimpan aset kripto kita di cold wallet yang nggak terhubung dengan internet, jadi lebih aman gitu istilahnya. Dan gue nggak terlalu antusias sih sebenarnya sama Saita Safe karena ini dihandle sama timnya Max Hernandez, yang mana ya kita udah tahu lah dari awal terlalu banyak problematik kalau udah dihandle sama Max Hernandez. But by the way, we will see nantilah ke depannya kayak gimana. Dan itulah tadi adalah recap dari live AMA yang terbaru di YouTube. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat potensial dari Saitama itu sangat-sangat gila, men. Wajar aja sih memang kalau misalkan Ras berambisi untuk ngebawa Saitama masuk ke dalam top 10 cryptocurrency. Karena targetnya banyak gitu, misalkan kayak ini.
kita punya decentralized platform, kemudian kita nanti akan punya centralized exchange, NFT platform yaitu Fang, educational portal atau Saita Education, kemudian juga ada payment system, DEX trader, dan lebih banyak lagi. Namun kalau kita ngelihat price actionnya saat ini, itu memang para investor udah kayak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya mengenai Saitama. Artinya oke lah, kita tahu bahwa banyak hal yang akan dilakukan Saitama ke depannya. Namun ekspektasi kita ke depannya adalah bagaimana nanti developernya akan mendeliver semuanya itu. Tentunya nggak ada delay-delayan lagi, nggak ada permasalahan yang ini itu gitu loh. Gua rasa sekian untuk pembahasan mengenai Saitama di special episode, yaitu episode ke-100 di channel ini. Gua sangat berterima kasih sekali kepada kalian yang udah nge-support channel ini. Tentunya kalian jangan sungkan untuk ngasih masukan ke gua biar kedepannya channel ini semakin berkembang. Sebisa mungkin gua akan provide info-info yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama untuk pasar koin micin ya, karena bermain micin itu gurih sekali rasanya. So, untuk video ini gua cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.